Sedikit overview mengenai koridor 4 atau koridor Sulawesi ekonomi, ya, bahwa menitik beratkan untuk di sektor pertanian, kemudian perkebunan, ada juga pertambangan, kelautan, minyak dan gas, serta processing dari tambang-tambang mineral lainnya. Itu adalah fokus kepada pengembangan di dalam master plan percepatan pembangunan dan perluasan ekonomi Indonesia toward ke tahun 2025. Dan kemudian ada beberapa key point infrastruktur yang difokuskan, mulai dari irigasi, infrastruktur perjalanan, konektivitas di darat, dan persiapan juga pelabuhan yang menghubungkan konektivitas Indonesia secara maritim, khususnya di Sulawesi. Dan listrik juga menjadi salah satu fokus daripada pembangunan di koridor 4 Sulawesi ini, mengingat banyak hasil tambang yang ada di Sulawesi, yang dimana kalau memang untuk diproses pemrosesan hasil-hasil tambang tersebut, di antara lain adalah nikel yang banyak di Sulawesi, diperlukan sumber energi atau electricity yang stabil. Dan kebetulan di Sulawesi pun diberikan anugerah potensi terhadap sumber daya alam sungai yang sangat banyak dan deras, serta catchment area yang baik, maka pembangunan untuk electricity yang berdasarkan tenaga air atau hydro menjadi salah satu primadona ataupun primary project yang dibangun di Sulawesi. Lanjut. Ini yang kami sampaikan tadi mengenai tema ataupun fokus dari development terhadap key point yang ada di Sulawesi, ya, di 6 provinsi. Dan bisa dilihat bahwa untuk perkebunan itu selain CPO juga ada coklat, ya, dan padi, dan kelautan untuk di sektor perikanan dan budidaya hasil kelautan. Dan pertambangan itu lebih banyak difokuskan untuk daripada nikel dan processing dari nikel, dan tentunya oil and gas. Dan kita juga berharap bahwa Sulawesi dapat dijadikan salah satu hub untuk industri migas. Ya, kalau di Kalimantan ada Balikpapan, kita berharap di provinsi Sulawesi Barat bisa menjadi pusat pengembangan industri migas dan tambang. Lanjut. Ini sedikit brief mengenai provinsi per provinsi. Kita mulai dengan provinsi Sulawesi Barat. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Akbar, Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Barat. Lanjut. Sebelumnya, ya, ini ada kurang lebih 16 proyek infrastruktur yang ditawarkan oleh Sulawesi Barat yang berkisar sekitar 10 billion US dollar total project. Dan ini mulai dari energi, jalan, kemudian jembatan, kemudian ada pelabuhan perikanan, kemudian juga ada pengembangan resort di Pulau Karangkuang, dan kemudian ada pembangunan airport di Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju, dan kemudian yang ada di Sulawesi Barat seperti di Kabupaten Majene yang difokuskan kepada pengembangan pelabuhan perikanan Nusantara, kemudian di Kabupaten Polman yang difokuskan kepada pengembangan hasil-hasil agro, baik itu coklat, pusat pengolahan coklat yang akan difokuskan di sana, dan pengolahan kopi. Dan juga di sini di list down project-project seperti pembangunan hidro, ya, lanjutan daripada Karama yang ada 410 MW, dan ada kurang lebih 11 mini hidro yang sedang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Sulawesi Barat.
Dan ini sekalian melaporkan kepada Gubernur Pejabat Sulawesi Barat Pak Samsul Arief yang dulu, bahwa Sulawesi Barat sejak ditinggal Bapak sangat maju Pak. Bahkan di tahun 2010 kita menempati posisi pertama di pertumbuhan ekonomi, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional tentunya, hampir di level 15%. Dan ini suatu prestasi yang luar biasa sejak tinggal Bapak, dan kami juga yakin pasti Papua akan bisa lebih baik juga karena Bapak yang pegang. Tinggal kita bayangkan bagaimana kalau beliau memegang Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih Pak. Sekalian laporan. Lanjut. Di Sulawesi Barat ada 9 oil and gas project atau 9 blok yang sedang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Exxon, ConocoPhillips, Marathon, State Oil Tetli, PTT Thailand, Pearl Oil. Ya. Dan dari 9 blok ini, satu yang siap untuk di develop ataupun masuk ke tahap development komersial tahun depan, yaitu yang di Pearl Oil. Dan kita berharap berdasarkan potensi yang ada ini, Sulawesi, khususnya di Sulawesi Barat, bisa menjadi hub untuk industri migas, mulai dari refinery, kemudian LNG, processing, dan lain-lain. Lanjut. Ini ongoing project sedikit yang di Sulawesi Barat, ya, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Akbar, baik di energi sektor, kemudian di irigasi, dan di jalan, yang mengandalkan tidak hanya dari APBD, tapi juga ada direct investment dari luar negeri, dan juga ada dari soft loan. Ya, lanjut. Kemudian kita beranjak ke Sulawesi Selatan. Ya, silakan. Sulawesi Selatan ini merupakan, boleh dikatakan, hub untuk Indonesia Timur, ya, dan juga khususnya untuk Sulawesi. Lanjut, next slide-nya. Dan pembangunan pun sangat pesat. Orang-orang yang ada bahkan kalau kita mau pergi ke wilayah provinsi lain di Sulawesi, sebagian besar kita harus transit atau stop dulu di Makassar, termasuk mau ke Papua, sehingga kota tersebut menjadi sangat strategis dan pertumbuhannya pun sangat pesat. Beberapa proyek-proyek potensial infrastruktur yang bisa kami tawarkan, itu antara lain adalah Maminasata Transboundary Road, tol, ya. Kemudian kereta api ini sebenarnya kami tawarkan secara keseluruhan untuk seluruh Sulawesi, karena sampai saat ini belum ada sejengkal ataupun even 1 meter pun rel kereta api yang ada di Sulawesi. Padahal kalau kita lihat dengan potensi yang ada, kondisi kontur daripada Sulawesi yang pegunungan, yang sulit juga ditembus dengan jalan darat karena berliku-liku, kita mengusulkan bahwa rel kereta api bisa menjadi salah satu infrastruktur proyek yang dinanti-nantikan di Sulawesi. Dan railway development yang pertama adalah Makassar Sorowako sepanjang 700 km, kemudian Maminasata area 200 km. Ya. Ini kita harapkan bisa mulai dari Sulawesi Selatan, kemudian beranjak ke atas Sulawesi Barat atau Sulawesi Tenggara, sampai ke atas ke Sulawesi Utara. Kemudian pembangunan hub port development Makassar dan Berongbong, ini juga menjadi salah satu proyek yang kita harapkan. Airport, kita tahu bahwa airport Makassar baru saja dikatakan ya baru direnovasi, itu pun sekarang kondisinya sudah cukup crowded. Tapi titik berat di Sulawesi Selatan ini adalah pembangunan airport-airport lainnya, ya, seperti di Aeropalang, Pakitu, Andejema, dan Buntu Kuning Toraja. Dan pembangunan pembangkit listrik, ya, di Jeneponto, Luwu Utara juga masuk di dalam list project primary. Ya. Kemudian center point dari Indonesia Sulawesi Selatan ini juga kita berharap adanya pembangunan infrastruktur, baik itu
pelabuhan kontainer yang akan disiapkan untuk mungkin mengambil daerah di Kabupaten Batu. Ya. Ini sedikit brief dari capture mengenai Southeast Sulawesi Province, ya, negara Sulawesi Tenggara. Ini adalah luasan areanya, kemudian jumlah islandnya, ya, ini untuk di Sulawesi Tenggara. Lanjut. Potensi yang ada hampir sama, ya, kita juga ada agriculture, kemudian mulai dari cattle, ya, kemudian perkebunan, perhutanan, kelautan, tourism, mining, airport, dan pelabuhan. Lanjut. Ini contoh-contoh daripada daerah-daerah yang akan dikembangkan, baik itu dari perkebunan, kemudian ada rencana pembangunan pusat semen industri di Sulawesi Tenggara, kemudian pusat pengolahan hasil tambang khususnya untuk nikel, ya. Kemudian tourism, ya, boleh dikatakan di daerah ini di Wakatobi, ya, itu merupakan masuk di dalam best dari 5 tempat untuk diving yang terbaik di dunia. Lanjut. Kemudian di Provinsi Gorontalo ini adalah merupakan juga perluasan dari ataupun dulunya masuk di Provinsi Sulawesi Utara dan merupakan provinsi pemekaran, ya, di Gorontalo. Dan kita aiming di Gorontalo ini bahwa salah satu ikon yaitu adalah untuk agro khususnya di jagung. Ya, lanjut. Ini seperti kami sampaikan potensi yang ada di Gorontalo, ya, mulai dari agriculture-nya terutama jagung, kelautannya, kemudian peternakannya, kemudian tambang. Ya, di sini juga ada batu bara, ada emas, ya, dan pariwisata. Kemudian kami akan menyampaikan juga beberapa infrastruktur proyek potensi, ya, ada chartnya atau ada mapnya. Lanjut. Sebelumnya kami sampaikan bahwa ini adalah prioritas-prioritas di Provinsi Sulawesi, ikon-ikon yang menjadi primary project, yaitu yang pertama adalah pembangunan Trans Sulawesi untuk coastline yang di bagian barat, ya, menghubungkan dari selatan sampai ke utara. Dan kemudian adalah untuk membangun rel kereta api, sekali lagi yang seperti kami sampaikan, menghubungkan dari Sulawesi Selatan sampai ke Sulawesi Utara. Kemudian pembangunan khususnya beberapa kawasan ekonomi selain seperti di Bitung, Sulawesi Utara, dan kawasan ekonomi khusus yang ada di Sulawesi Tengah, Palu, dan kawasan industri migas dan tambang di Sulawesi Barat. Lanjut. Nah, ini beberapa summary mengenai jumlah airport yang menjadi fokus untuk pembangunan di Sulawesi. Ada 4, pelabuhan laut 35, rel kereta api kita harapkan 1 rel cukup, mungkin double track, ya, yang bisa menghubungkan dari selatan sampai ke utara. Kemudian jalan, pembangunan jalan ini kita harapkan jalan dalam berbentuk artery road yang bisa mensupport Trans Sulawesi yang boleh dikatakan sangat minim sekali saat ini. Di bidang energi, ya, pembangkit tenaga listrik dan proyek lainnya, dan kita menghitung dibutuhkan sekitar 200 miliar US dollar, 200 lebih dari 200 triliun, ya, untuk proyek yang ada di Sulawesi ini yang primary, yang kita harapkan ada yang sebagian di groundbreaking, ya, dan kita berharap ini bisa selesai di dalam tahun 2025. Lanjut. Ini sedikit gambaran mengenai investment area, ya, berdasarkan key point, ya,
yang sudah kami sampaikan tadi yang bisa nanti kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Ini juga potensi mapping, gambaran map ya apa yang sudah kami sampaikan dari awal tadi, khususnya untuk di infrastruktur. Lanjut. Ini gambar mengenai proposal untuk jalan yang bisa yang kami namakan Trans Sulawesi, yang bisa juga digandengkan dengan proposal untuk rel kereta api yang kami sampaikan sebelumnya. Lanjut. Ya. Ini untuk konektivitas secara maritim, key point dari pelabuhan. Lanjut. Dan Bapak Ibu, dengan demikian apa yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai proyek-proyek serta potensi-potensi yang ada di Provinsi Sulawesi, di Kepulauan Sulawesi ada 6 provinsi, dan kami juga tadi izin menyampaikan apa yang dititipkan oleh Ketua Dewan Pembina Bapak Anwar Adnan tadi selaku menjabat Ketua Dewan Pembina Provinsi se-Sulawesi, yang menyatakan bahwa kami mengundang Bapak Ibu untuk melihat potensi-potensi yang ada di Sulawesi dan komitmen dari kepala daerah seluruh provinsi di Sulawesi bahwa akan menjamin segala kemudahan dalam hal perizinan dan juga insentif-insentif terhadap investasi yang terjadi, mulai dari tax holiday ataupun tax lainnya yang menyangkut tergantung di sektor industri, dan segala kemudahan lainnya yang menjadi jaminan dari seluruh kepala daerah yang ada di Sulawesi. Dan untuk itu kami menunggu Bapak Ibu di Sulawesi dan bisa menghubungi kami nanti untuk kontaknya. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.